Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli sofa wa sahbi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita mulai lagi, kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya, kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Kita sambungkan rohani kita ke guru kita dengan membaca surat Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, dan sholawat amrik. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fid dharaini amin. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita sampai pada ta'ala antahullahul hawadits. Ta'ala antahullahul hawaditsu aw yahullaha aw takuna qablahu aw yakuna qablaha. Maha tinggi Allah dari ditempati oleh sesuatu yang baru, yaitu makhluk, atau dia bertempat di dalamnya. Juga dari ada sesuatu peristiwa sebelum dia, atau dia ada sebelum suatu peristiwa. Kalimat yang ditulis di muqaddimah Al-Anwar Al-Qudsiyah ini semakna dengan ungkapan
Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Redaksi dari Imam Ghazali, Innallaha ta'ala mawjudun bila kaifin wa huwa al-an la ma'alihi kan la yahillu fi syai'in min makhluqatih wa la yahillu syai'un min makhluqatihi fihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala ada tanpa bagaimana. Wujudnya ada, wujud Allah tanpa bagaimana. Artinya tanpa sifat yang membatasi. Tidak boleh mempertanyakan bagaimana wujudnya Allah. Karena pertanyaan bagaimana itu pertanyaan terkait dengan cara. Dan cara itu berhubungan dengan hawadits atau makhluk. Dia ada dan selalu ada. Sekarangnya seperti yang dia ada sebelumnya. Dia tidak bertempat di salah satu dari makhluknya. Dan tidak ada sesuatu dari makhluknya yang bertempat di dalamnya. Kita pelajari dari kata. Kita sering mendengar kata hawadits. Ada 3 arti hawadits. Jadi kalau berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan, yang pertama hawadits itu diartikan segala sesuatu yang baru. Maka sifat mustahil bagi Allah adalah hudus. Kebalikan dari sifat qidam. Wujud, qidam, baqa'. Adam, hudus, fana. Nah, lawan kata dari qidam itu adalah hudus. Secara bentuk jamak, hawadits. Sesuatu yang baru. Yang kedua, arti dari hawadits adalah segala apa yang terjadi setelah adanya penciptaan. Peristiwa apapun yang terjadi setelah penciptaan, itu juga disebut hawadits. Arti yang ketiga, fenomena yang menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam ini memiliki awal dan tidak ada yang abadi kecuali Allah. Semua yang baru dan terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Hawadits ini semua hal yang baru. Itu semua adalah ciptaan Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Nah, Allah berada di luar pengaruh hawadits tersebut. Ini secara wujud eksistensi Allah berada di luar hawadits. Berada di luar segala sesuatu yang baru, segala peristiwa yang terjadi. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah adalah sempurna dan tidak terpengaruh oleh hawadits. Misalnya, sifat ilmu. Ilmu Allah tidak terbatas oleh waktu dan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di alam semesta. Ta'ala antahullahul hawaditsu aw yahullaha. Ini kalimat pertama. Maha tinggi Allah dari ditempati sesuatu yang baru atau Allah bertempat di dalamnya. Artinya
Allah tidak bertempat di dalam makhluk. Dan tidak ada makhluk yang dapat bertempat di dalam Allah. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan tempat atau ruang. Karena tempat dan ruang adalah ciptaannya. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi Allah untuk bertempat di dalam ciptaannya. Nah, dari pernyataan ini secara tegas menolak konsep hulul. Di dalam Islam tidak ada hulul. Para sufi juga menolak hulul. Hulul secara bahasa itu bertempat atau menempati, di mana sesuatu dapat berada atau tinggal di suatu lokasi tertentu. Dengan kata lain, hulul menggambarkan keadaan di mana sesuatu ada dalam suatu tempat atau kondisi tertentu. Jadi yang dipahami oleh banyak orang adalah hulul itu Allah bertempat di dalam makhluk. Ini ditolak oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat yang kedua, autakuna qablahu, atau ada peristiwa sebelum Allah. Maha tinggi Allah dari ada sesuatu peristiwa sebelum Dia. Artinya gini, Allah tidak didahului oleh peristiwa. Keberadaan Allah, wujud Allah, tidak didahului oleh peristiwa atau sesuatu apapun. Allah adalah al-awwal, yang keberadaannya tidak didahului oleh apapun. Dia ada sebelum segala sesuatu. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dan keberadaannya bersifat azali. Keberadaannya tidak bergantung pada makhluk atau dimulai dari waktu tertentu. Di wujudnya Allah itu tidak terikat oleh waktu, oleh ruang, oleh peristiwa, oleh apapun. Dan juga tidak terpengaruh. Kalimat terakhir, au yakuna qablaha. Maha tinggi Allah. Dari Dia berada sebelum sesuatu yang lain. Allah adalah yang abadi. Ini keabadian Allah tidak seperti konsep waktu yang dikenal oleh makhluk. Allah melampaui konsep sebelum dan sesudah. Karena kita tahu bahwa sebelum dan sesudah itu termasuk dari bagian waktu. Dan Allah yang menciptakan waktu. Oleh karena itu, Allah tidak terikat oleh urutan waktu. Allah tidak terikat oleh sebab akibat. Allah melampaui segala batasan temporal. Kalau terikat oleh urutan waktu, sebelum dan sesudah, terikat oleh sebab akibat, oleh peristiwa, itu karakteristik makhluk. Allah berbeda dengan makhluknya. Ditegaskan bal yuqalu kana wala syai'a ma'ahu. Sebaliknya dikatakan Dia ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya.
Allah adalah satu-satunya yang eksis secara mutlak dan independen, yaitu wajibul wujud. Sedangkan selain Allah adalah wujud yang bergantung, mungkinul wujud. Ketika kita tahu bahwa yang wajib wujudnya yang mutlak keberadaannya dan independen hanyalah Allah, kemudian wujud atau keberadaan makhluk ini bergantung, mana mungkin sesuatu yang bergantung bisa menyertai. Jadi tidak ada sesuatu apapun bersama Allah. Hanya Allah yang memiliki eksistensi sejati. Sementara keberadaan makhluk, wujud makhluk, keberadaannya adalah diberikan oleh Allah. Dari situ bisa dipahami bahwa makhluk itu asalnya Adam. Adamun sirfun. Ketidakberadaan yang hakiki. Aslinya tidak ada makhluk itu. Yang ada hanya Allah. Adanya diadakan oleh Allah. Maka keberadaan makhluk adalah manifestasi dari kehendak Allah. Perwujudan dari iradah Allah. Jika Allah berkehendak mewujudkan makhluk, ya adalah dia. Jika Allah tidak berkehendak mewujudkannya, ya tidak adalah dia. Ini yang harus kita garis bawahi bahwa kalau Allah itu wajibul wujud, sementara makhluk mungkinul wujud. Bisa diwujudkan, bisa juga tidak. Kemudian arti tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah, artinya tidak ada keberadaan, eksistensi, atau wujud dari makhluk itu yang setara dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, apalagi menyamai Allah. Ini harus dipertegas, setinggi apapun derajat seorang hamba, dia tetaplah hamba. Sehebat apapun makhluk, dia tetaplah makhluk yang bergantung kepada penciptanya, yang keberadaannya, yang kelahirannya, kemunculannya karena kehendak Allah. Li'annal qabla wal ba'da min siyagiz zaman alladzi abda'ahu. Karena sebelum dan sesudah adalah bentuk-bentuk waktu yang diciptakan oleh Allah. Nah, dari sini jelas bahwa Allah tidak terikat oleh konsep waktu yang kita pahami. Dia ada sebelum waktu diciptakan dan akan terus ada setelah waktu berakhir. Ini sehebat apapun patah sudah akal manusia untuk bisa memahami Allah. Allah ada sebelum waktu. Karena waktu diciptakan oleh Allah. Dia akan tetap ada setelah waktu berakhir. Jadi waktu itu tidak abadi. Karena dia juga makhluk, ciptaan Allah. Dia ada permulaannya dan juga ada akhirnya. Sementara Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Kalimat li'annal qabla wal ba'da min siyagiz zaman ini menjelaskan bahwa
Segala sesuatu yang terjadi dalam waktu adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah. Kita gambarkan kondisi kita. Mulai kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Rentang waktu antara lahir sampai meninggal dunia, ini semua adalah berada dalam rencana ilahi. Dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Maka tidak ada orang yang tahu kapan tepatnya ia dilahirkan. Hanya Allah yang tahu. Begitu pula saat kematiannya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu kapan orang tersebut meninggal. Oleh karena itu, fala nutliku alaihi ta'ala malam yutlikhu ala nafsi. Maka kita tidak boleh menyebut Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sebutkan untuk dirinya. Kita menjuluki Allah semau kita sendiri, tidak boleh. Kita baru boleh menjuluki Allah, menyebut Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, makanya ada al-asma al-husna, asma-asma Allah yang maha indah itu. Nah, dari sini menjadi jelas bahwa manusia tidak boleh mendefinisikan atau menggambarkan Allah kecuali berdasarkan apa yang telah Allah firmankan tentang dirinya atau yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Contoh, Allah al-awwal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak boleh kemudian mengatakan huwa al-qablu wal ba'du. Nah, ini contoh. Dia adalah ada sebelumnya dan sesudahnya. Ini enggak ada istilah al-qablu wal ba'du untuk Allah. Maka tidak boleh kita menggambarkan atau menyebut Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, jika ingin mengenal Allah melalui asma dan sifat, ya kenalilah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang paling tepat. Karena seluruh nama dan sifat itu menggambarkan kemahasempurnaan Allah, menggambarkan keagungan Allah. Sebaliknya, ketika kita menggambarkan Allah, mendefinisikan Allah, menyebut Allah dengan nama-nama, sifat-sifat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ini merupakan pelanggaran terhadap kemahasucian Allah. Karena jika kita pelajari, kemudian kita hayati, kita renungkan, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, nama-nama indah Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi itu bukan sekedar kata-kata.
itu semua mencerminkan kemahasempurnaan Allah. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendalami, mempelajari lebih dalam tentang nama dan sifat-sifat Allah, hal pertama yang harus kita punyai adalah ketundukan hati. Hati kita harus tunduk bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Kemudian, tidak boleh kita mentakwili asma-asma indah Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi itu sesuai dengan spekulasi kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang telah diajarkan oleh para ulama, mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah, kita harus menerimanya dengan penuh keimanan. Walaupun secara pemaknaan nama-nama dan sifat-sifat tersebut berada jauh melampaui jangkauan pemahaman akal kita. Fa innahu atlaqa ala nafsihi al-awwala wal akhira lal qabla wal ba'da. Nih. Kenapa kita tidak boleh kemudian menyebut Allah sesuka kita sendiri tanpa berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis? Karena Allah telah menyebut dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Wal awal wal akhir. Bukan yang sebelum dan yang sesudah. Bukan al-qablu wal ba'du. Allah sebagai al-awwal, huwal awwal. Ini dia adalah satu-satunya yang ada sebelum segala sesuatu. Tidak ada yang mendahulinya dan tidak ada yang diciptakan. Wal akhiru. Allah adalah yang akhir. Artinya yang tetap ada setelah segala sesuatu yang diciptakan berakhir. Ini artinya tidak ada yang dapat mengalahkan atau menggantikan keberadaan Allah. Wal awal wal akhir. Ini sudah tidak ada, sudah. Yang dapat menggantikan posisi itu tidak ada. Apalagi mengalahkan. Sementara istilah al-qablu wal ba'du, sebelum dan sesudah, ini merujuk pada urutan waktu yang dialami oleh makhluk. Kalau huwal awal wal akhiru, itu hanya Allah. Tapi al-qablu dan ba'du, ini menyangkut makhluk. Dia ada sebelum ini, atau setelah ini. Karena sebelum dan sesudah itu bagian dari urutan waktu. Nah, Allah berada di luar batasan waktu. Allah tidak mengalami perubahan. Itu huwal awal wal akhiru. Kalau al-qablu wal ba'du mengalami perubahan. Ada rentang waktu. Allah tidak ada yang mendahuluinya. Dari kalimat atau dari sifat Allah al-awwal dan akhir,
kita diberi pelajaran bahwa wal awwalu artinya Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Kullun minallah. Wal akhiru artinya adalah Allah tujuan akhir dari segala ciptaan. Seluruh ciptaan akan kembali kepada Allah. Jadi jika kita mau merenungkan sifat Allah wal awwal wal akhiru, cukuplah bagi kita bahwa segala apa yang ada pada diri kita, ciptaan, bentuk fisik, sifat, karakter, kepribadian, watak, dan seterusnya, ini adalah dari Allah. Kita tidak bisa memilih atau meminta bentuk tubuh kita masing-masing, bentuk sifat kita masing-masing, dan seterusnya. Semua bayi yang lahir ke atas permukaan bumi ini lahir ya sebagaimana adanya. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada peran manusia di dalam penciptaan makhluk. Semuanya dari Allah. Setelah memahami bahwa segala yang ada pada diri kita berasal dari Allah. Kullun minallah. Kelanjutannya adalah wa ilallah. Maka apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya kembalikan kepada Allah. Pergunakan di jalan Allah. Karena pada ujungnya, pada akhirnya, seluruh makhluk tanpa terkecuali akan kembali kepada penciptanya. Dan dalam posisi kembali kepada Allah ini ada dua keadaan. Tau'an au karhan. Ada yang kembali dalam keadaan sukarela. Dan ada yang kembali dalam keadaan terpaksa. Fahuwa al-qayyum alladzi la yanam. Allah adalah al-qayyum yang tidak akan pernah tidur. Kata al-qayyum ini ada beberapa pengertian. Secara bahasa kita semua tahu qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu yang maha mandiri. Dalam konteks ini, kata Al-Qayyum berarti Allah adalah maha memelihara dan maha berdiri sendiri. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta. Allah sekaligus memelihara dan mengatur segala sesuatu di dalam ciptaannya. Jadi Al-Qayyum ini di sini diartikan Allah tidak hanya menciptakan makhluk, yang mengurus makhluk, yang memelihara makhluk, dan seterusnya, yang mengatur kehidupannya, yang mengatur A sampai Z-nya, semuanya Allah. Oleh karena itu, tidak bisa tidak. Seluruh makhluk eksistensinya, keberadaannya, bergantung kepada Allah. Demikian pula dengan pemeliharaan dan pengaturannya. Ini harus kita renungkan. Karena tanpa pemeliharaan dan pengaturan Allah, tak seorang pun makhluk dapat bertahan hidup.
Dari sini kita bisa merenungkan salah satu hadis qudsi di mana Allah berfirman yang pada intinya ketika seorang hamba tidak taat kepada Allah, tidak mentaati perintah-perintah Allah, Allah pun kemudian tidak mempedulikan terkait sandang pangan, rezeki orang tersebut. Artinya Allah yang maha mengatur, Allah yang maha memelihara. Tentu pengaturan, pemeliharaan Allah ya jauh lebih baik, lebih segalanya dibanding pengetahuan makhluk. Gampangnya begini. Sebelum Allah menciptakan makhluk, ini seluruh alam semesta, pengetahuan Allah tentang ciptaan itu sudah mendahului. Si A misalkan, sebelum si A ini lahir, jauh di zaman azali, pengetahuan Allah tentang si A ini sudah mendahului. Si A itu begini, dan seterusnya. Dan itu semua akan berjalan sesuai dengan iradah Allah. Maka mau tidak mau, jika kita berkeyakinan, sekali lagi ini mukaddimah ini terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah. Jika akidah kita, keyakinan kita dari waktu ke waktu semakin benar, karena salah satu tuntutan pada setiap muslim adalah untuk tashihul aqidah, membenarkan keyakinannya kepada Allah. Berkeyakinan bahwa Allah menciptakan makhluk, Allah pula yang mengatur, mengurus, memeliharanya, yang menjamin, dan seterusnya. Oleh karena itu, makhluk, khususnya manusia dan jin, hanya diperintahkan untuk taat kepada Allah, mengabdi dan menghamba kepadanya. Pada kalimat fahuwa al-qayyum alladzi la yanam, ini dipertegas dengan alladzi la yanam, zat yang tidak akan pernah tidur. Kita tahu bahwa tidur itu menunjukkan akan kelemahan. Tidur itu tanda ketidakmampuan dan kebergantungan. Jadi orang yang tidur itu menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi ketidakmampuan dan kebergantungan. Sementara Allah Al-Qayyum, Allah zat yang maha mandiri. Allah tidak pernah tidur. Artinya kapanpun dan dimanapun Allah senantiasa hadir. Dan tidak pernah sekalipun mengabaikan ciptaannya. Allah senantiasa mengawasi setiap makhluknya. Allah senantiasa mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang diperbuat oleh setiap makhluknya. Begitu seterusnya. Makanya di ayat kursi itu Allah tidak terserang oleh kantuk saja, tidak. Karena ya akan fatal akibatnya. Orang tidur itu, orang ngantuk itu sudah tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan. Wal qaharul ladzi la yuram,
setelah sifat Al-Qayyum, nah ini langsung Al-Qahhar. Ya memang urutannya begitu. La ilaha illallah huwa Allah. Al-Haq, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qahhar. Dia adalah yang maha mengalahkan, alladzi la yuram, yang tidak dapat ditandingi. Kita tahu Al-Qahhar adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan sifatnya yang maha menguasai, yang maha menundukkan segala sesuatu. Jika kita ingin atau ketika kondisi seorang hamba ingin ditundukkan oleh Allah, ingin dikuasai oleh Allah, pastilah ia akan berhadapan dengan sifat Al-Qahhar Allah. Sifat maha memaksa, maha mengalahkannya. Ini karena si hamba tersebut ya tidak menaruh ketundukan kepada Allah. Kan tapi dalam ajaran sufi ya, kita tahu bahwa meskipun Allah bersifat Al-Qahhar, Allah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang harus kita ingat. Artinya, ketika kondisi kita dikohar oleh Allah, dipaksa oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, dikalahkan oleh Allah, kita harus mengimbanginya dengan cinta dan pengabdian. Bayangkan, ketika kita dipaksa oleh penguasa, kemudian kita tidak terima, kita protes. Pasti ketika dipaksa tersebut kita sakit. Tapi ketika kita melihat bahwa yang memaksa ini adalah Al-Qahhar, yang juga memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pasti memaksanya ini ada maksud yang baik. Oleh karena itu, bagaimana penyikapan ketika kita berada dalam kondisi dikohar oleh Allah? Ya, sikapilah dengan cinta dan pengabdian. Dari sini seringkali kemudian kita harus belajar untuk senang dipaksa. Karena tidak mungkin ketika Allah memaksa, ketika Allah menundukkan, ketika Allah mengalahkan, ada maksud-maksud tidak baik. Seringkali kita semua baru bisa menjadi baik, itu karena dipaksa. Lah kalau model kita, nafsu kita masih nakal, masih nambeng seperti itu, berarti sukailah dipaksa. Dipaksa baik. Dari sini kemudian kita harus memahami bahwa kita ini kecil ketika berhadapan dengan Al-Qahhar. Nah, justru ketika seperti itu, kita harus menyikapinya dengan bagaimana mendorong kita, memaksa diri kita, memaksa nafsu kita untuk terus berupaya mendekat. Contoh gampangannya begini. Kita dikohar oleh Allah dalam bentuk disempitkan rezeki kita, diseretkan usaha kita. Maka ketika kondisi seperti itu,
kita harus mendorong diri kita untuk bagaimana berupaya mendekat kepada Allah dengan penuh cinta dan pengabdian. Ini awalnya pasti kita akan terasa dipaksa. Tapi kemudian sertailah bahwa mustahil bagi Allah memiliki sifat, maksud, tujuan di dalam menetapkan takdir yang tidak baik kepada makhluknya. Allah zat yang maha baik. Mustahil zat yang maha baik berbuat tidak baik. Mustahil zat yang maha baik bermaksud tidak baik kepada ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini konsep yang harus kita pegang. Dari keseluruhan penjelasan di atas, yang menjelaskan, menggambarkan tentang Allah. Ketika khayalan kita, imajinasi kita, akal kita masih terus mengejar rasa ingin tahu akal kita tentang Allah, harus kita pegang konsep bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa yang tergambarkan dalam imajinasi kita, sejauh apapun jangkauan akal pemahaman kita di dalam memahami Allah, Allah tidak seperti yang ada di dalam jangkauan akal kita. Allah di luar itu semua. Jadi, agar kita tidak kemudian membayangkan, mensosokkan, menggambarkan, melihat ini dan itu, mendengar suara ini dan itu Allah, ya, agar tidak semudah itu, ya, bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, dari sini maka penggambaran kita, pengalaman kita sebagai makhluk tidak boleh kemudian digunakan untuk mensifati, menggambarkan Allah, menyerupakan Allah dan seterusnya. Maha suci Allah dari itu semua. Di dalam kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ini juga bisa kita temui dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Di situ Allah mengenalkan dirinya. Setelah berfirman laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah itu sangat perhatian kepada ciptaannya. As-Sami al-Basir, Allah maha mendengarkan setiap keluhan hambanya, setiap munajat hambanya. Al-Basir, Allah maha melihat, maha tahu segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi setelah kita memegang prinsip bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yakinlah bahwa Allah begitu perhatian kepada kita. Allah sangat memperhatikan kita. Cukuplah dengan asma As-Sami Al-Basir. Khalaqal arsya wa ja'alahu haddal istiwa. Ini sudah kalimat lain. Dia menciptakan arsy dan menjadikannya sebagai batas istiwa. Ini mereview lagi.
bahwa dalam pandangan kaum sufi juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, arsy tidak dipahami secara fisik, tapi merupakan simbol dari kekuasaan Allah. Arsy sering diartikan sebagai simbol manifestasi tertinggi dari kekuasaan dan kendali Allah atas seluruh alam semesta. Artinya gini, Allah menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu arsy. Ini menunjukkan bahwa begitu maha kuasanya Allah, begitu maha mengendalikannya Allah atas seluruh alam semesta. Nah, dari sini kemudian jangan lantas dipahami berarti Allah butuh arsy. Allah tidak butuh arsy. Ini hanya menunjukkan kepada makhluk tentang kebesaran dan keagungan Allah. Ya sama dengan misalkan seorang presiden ingin membuat sebuah apa yang monumental, yang itu menunjukkan kebesarannya sebagai seorang presiden. Bukan dia butuh itu, tapi bangunan yang monumental atau apapun lah itu, ini menunjukkan bahwa kebesaran dia sebagai seorang presiden. Ya, sama dengan begitu. Bisa juga dimaknai bahwa Allah mengatur alam semesta ini dari arsy. Nah, tapi sekali lagi, Allah tidak terikat oleh ruang dan tempat. Allah melampaui batasan fisik yang ada. Oleh karena itu, ya sudah, kita bisa memilih makna tafwid. Allah menjadikan arsy, Allah menciptakan arsy dan menjadikannya batas istiwa. Itu saja. Bagaimana istiwanya? Bagaimana? Nah, ini yang sebelumnya telah dijelaskan. Kalau pemaknaan yang paling tepat, yang paling tahu, ya hanya Allah. Sementara istiwa, ini disimbolkan sebagai pengaturan Allah atas semesta. Di khalaqal arsy wa ja'alahu haddal istiwa, ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara Allah dengan makhluknya. Dari sini makhluk atau ciptaan harus melihat Allah jauh berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Allah tidak serupa dengan semua ciptaannya, begitu seterusnya. Maka batas atau haddal istiwa, batas istiwa ini menunjukkan bahwasannya posisi Allah, kedudukan Allah tidak terjangkau oleh makhluk. Ada batasan-batasan di mana makhluk bisa memahami dan mengenali Allah, yaitu melalui sifat rububiyah Allah. Tapi terkait dengan sifat-sifat uluhiyah Allah, ini transenden. Jauh di luar jangkauan pemahaman akal siapapun. Nah, haddal istiwa ini menunjukkan batasan itu. Menunjukkan haddal istiwa bisa juga menunjukkan pemisahan antara sang pencipta
dan yang diciptakan. Yang bisa kita simpulkan di intinya adalah penciptaan arsy dan penempatan istiwa merupakan batas atau simbol. Sebagai batas adalah simbol keagungan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluk apapun. Ansha'al kursiyya wa awsa'ahul arda was sama. Dan dia menciptakan kursi dan meluaskannya meliputi bumi dan langit. Kata ansha'a ini digunakan dalam bahasa Arab memiliki arti menciptakan, mengadakan, atau memulai. Kata ansha'a ini merupakan kata kerja yang menunjukkan bahwa tindakan aktif dalam proses penciptaan atau pembentukan sesuatu. Itu ansha'a. Nah, ketika dihubungkan dengan wa ansha'al kursi, ini kalau dari konteks sosial, ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan suatu posisi, kedudukan, atau jabatan. Jadi kursi, ansha'al kursi ini bukan sebuah entitas fisik. Bukan berarti Allah menciptakan kursi, membuat kursi, bukan begitu. Tapi ini lambang, simbol dari kekuasaan Allah. Simbol dari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan hubungannya dengan seluruh ciptaan. Yes. Wa ansha'al kursi. Allah menciptakan kursi. Al-kursi ini bisa berarti simbol atau manifestasi dari sifat jalal dan jamal Allah. Sifat jalal, sifat keagungan Allah, sifat jamal, sifat keindahan Allah. Allah menciptakan kursi. Ini ketika kita melihat tajalli Allah berhadapan dengan sifat jalal Allah, sifat keagungan Allah. Nah, itulah kursi. Ketika kita berhadapan dengan sifat jamal Allah, tajalli Allah dalam bentuk jamaliyah, ketika itulah kita melihat al-kursi. Oleh karena itu, lanjutannya adalah luasnya kursi meliputi langit dan bumi. Sudah, ini kita sudah tidak bisa menggambarkan ini. Kalau kita membayangkan kursi-kursi yang kita duduki, ya lemah, patah akal kita. Yang kedua, kursi bisa disimbolkan sebagai ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini bisa kita lihat di ayat kursi, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 255. Kata kursi di dalam ayat tersebut merupakan simbol dari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, kursi dimaknai sebagai ruang kesadaran spiritual. Kursi ini pemahaman oleh para kaum sufi diartikan sebagai ruang di mana hakikat keberadaan dan rahasia ilahi tersingkap. Jadi kursi di situ melambangkan makom atau kedudukan mulia, kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang keempat, hubungan langit, bumi, dan kursi.
Luasnya kursi meliputi langit dan bumi, menunjukkan keterhubungan antara dunia material dan spiritual. Jadi ada hubungan antara apa yang kasat mata dan apa yang tidak kasat mata. Kita tahu bahwa langit dan bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang saling berkesinambungan. Dan kursi merupakan simbol bahwa Allah berada di atas segalanya. Tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Nah, bisa disimpulkan bahwa wa ansha'al kursiyya wa ausa'ahul arda was sama. Allah menciptakan kursi dan meluaskannya meliputi bumi dan langit. Sekali lagi ini menunjukkan betapa Allah itu benar-benar Maha Pencipta yang sempurna. Ikhtara'al lawha wal qalama wal a'la. Dia menciptakan lauh dan kolam yang tertinggi. Kita sering mendengar ini. Secara umum, kata ikhtara'a memiliki arti menciptakan, menemukan, atau menghasilkan sesuatu yang baru, orisinil, dan belum pernah ada sebelumnya. Itu kata ikhtara'a. Berarti ketika Allah ikhtara'allah wal qalam al-a'la, ini Allah menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, orisinil. Ini juga menunjukkan bahwa betapa maha kreatif dan inovatifnya Allah dalam penciptaannya. Ia menciptakan kursi, ia menciptakan lauh, ia menciptakan kolam, dan seterusnya. Nah, di akidah sufi ini, di muqaddimah ini, memang disampaikan bentuk-bentuk penciptaan yang besar-besar. Menunjukkan bahwa Allah benar-benar di luar jangkauan pemahaman akal kita. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Maka ketika menciptakan lauh, papan, dan kolam atau pena, ini bisa berarti sebagai simbol dari takdir dan pengetahuan Allah. Kita tahu lauh, seringkali kemudian lauhul mahfud, papan yang terpelihara. Lauh mahfud itu adalah tempat di mana semua takdir dan peristiwa yang akan terjadi di alam semesta telah ditulis. Takdir kita masing-masing telah ditulis oleh Allah di lauh mahfud. Peristiwa dari lahir kita sampai mati kita telah dicatat oleh Allah di lauh mahfud. Nah, al-qalam ini alat yang digunakan untuk menulis takdir tersebut. Ini jangan kemudian dimaknai kayak kita menulis di papan tulis atau menulis di buku. Nah, sekali lagi ini menunjukkan betapa kemudian apa saja yang belum terjadi itu sudah dicatat begitu detailnya oleh Allah, begitu rincinya oleh Allah. Jadi kemudian kalau kita protes, tidak percaya atau tidak iman kepada rukun iman yang keenam, kepada takdir, tuas. Al-qalam di sini, ini tidak hanya kemudian tugasnya hanya menulis dulu, terus tidak dipakai menulis sama sekali, tidak. Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu, mulai diciptakan sampai kemudian berakhir, sampai kiamat, ini terus berlangsung.
Jadi setiap hari Al-Qalam ini menulis peristiwa-peristiwa yang kita lakukan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, seluruh makhluk. Tidak ada yang tidak tercatat. Nah, dari sini kemudian kita bisa membayangkan bagaimana sempurnanya Allah mengatur seluruh alam semesta ini. Bagaimana sempurnanya ilmu Allah, pengetahuan Allah atas segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Oleh karena itu, dari ikhtara Allah wal qalamal a'la, Allah menciptakan lauh dan pena yang tertinggi, papan dan pena yang tertinggi. Ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita tahu bahwa seluruh takdir, seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, yang kita alami mulai lahir sampai mati, telah dicatat oleh Allah, telah ditentukan oleh Allah. Demikian pula dengan peristiwa kejadian yang kita alami mulai lahir hingga mati, telah dicatat oleh Allah. Setelah dicatat di Lauh Mahfuz sebagai bentuk takdir, keseharian kita, setiap detik kita juga dicatat oleh Allah. Maka jika memahami itu, kita menyimpulkan bahwa kehidupan ini berjalan secara dinamis. Setiap individu memiliki peran dalam menulis kisah perjalanan hidupnya masing-masing. Setiap individu memiliki pilihan dan tindakannya masing-masing. Kehidupan tidak berjalan secara statis. Kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dinamika. Tidak selalu berjalan mulus. Ada rintangan, ada hambatan, ada momen-momen berharga, ada peristiwa-peristiwa yang mengharukan dan seterusnya. Semua kejadian dan peristiwa itu, maksud dan tujuannya adalah untuk menunjukkan kesejatian diri kita masing-masing. Kesejatian diri kita sebagai seorang abdi dan hamba. Setiap individu punya kemampuan, punya kekuatan untuk menentukan arah dan makna perjalanan hidup mereka masing-masing. Kita dipersilahkan memilih. Kita juga dipersilahkan untuk mengambil tindakan. Kita harus tahu, setiap pilihan dituntut tanggung jawab. Setiap tindakan memiliki konsekuensi-konsekuensi. Jika kita ingin atau memilih hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, ya berarti kita harus mengikuti, menuruti, menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya abdi, ati'ni fima amartuk, wala tu'allimni bima yuslihuk." Hambaku, taatlah kepadaku. Taatlah terhadap perintah-perintahku. Dan janganlah engkau mengajariku perihal apa yang terbaik untukmu. Ini
sindiran keras dari Allah kepada kita. Kita memang dipersilahkan, diberi pilihan oleh Allah. Diberi kesempatan untuk silakan mengambil tindakan positif atau tindakan negatif. Yang terpenting, masing-masing kita harus sadar, harus tahu bahwa setiap pilihan menuntut tanggung jawab. Dan setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Dari sini, pribadi, individu yang benar-benar memahami bahwasannya segala peristiwa telah dicatat oleh Allah. Berikut peristiwa-peristiwa yang berjalan dicatat oleh Allah melalui Al-Qalam. Maka individu yang memahami tanggung jawab dan perannya sebagai abdi dan hamba, ia akan lebih menghargai setiap momen dari perjalanan, dari pengalaman hidup yang dijalaninya, serta ia akan terus berusaha membuat pilihan-pilihan positif yang berarti bagi kehidupannya setelah mati. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit pelajaran dari kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini menambah kesadaran kita bahwasannya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun pilihan hidup kita masing-masing, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya ada konsekuensi logis yang harus kita tanggung. Jika kita memilih untuk taat, maka ya kebahagiaan yang akan kita dapat. Tapi jika kita memilih tidak taat, ya sebaliknya. Itulah konsekuensi dari bentuk pertanggungjawaban kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang soleh, dan pada akhirnya kapanpun Allah mengakhiri hidup masing-masing, Allah mengakhirinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin as-siddiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.